بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى روح حبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وأزواجه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، ثم إلى أرواح مشايخنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، خصوصا جامع هذه الأحاديث الإمام النووي بأن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. إلى أن قال في كتابه الأذكار: فصل في الأمر بالإخلاص. في الأمر بالإخلاص وحسن النيات في جميع الأعمال الظاهرات والخفيات. وروينا عن السيد الجليل أبي علي الفضيل ابن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. وقال الإمام الحارث المحاسبي رحمه الله: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على سيء من عمله. وعن حذيفة المرعشي رحمه الله قال: الإخلاص أن تستوي أفعال العبد في الظاهر والباطن. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat afiat, nikmat taufik hidayat insyaallah. Nikmat di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih mau digampangkan kita oleh Allah untuk melaksanakan daripada salah satu kewajiban yang Allah wajibkan, sholat maghrib secara berjamaah, dilanjutkan kajian ilmu cawisan, pembacaan hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab beliau Al-Adhkar, yang mana pada malam hari ini kita masih berada di bab yang menerangkan tentang arti ikhlas. Seperti yang di pertemuan terakhir kemarin kita sampaikan, Imam Nawawi sengaja di awal kitab beliau ini beliau bahas bab ikhlas. Biar apa? Biar
sebagai pesan buat kita, setiap kita beramal, sebelum kita memulai amal kita, harus kita luruskan dulu niat kita. Apa gawe kita? Pokoknya kalau kita mau beramal, luruskan dulu niat. Bagaimana luruskan niat itu? Ikhlaskan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar tidak hanya dapat capek beh. Kalau kita umpama ke masjid, mau sholat berjamaah, keluar dari rumah, tapi niat kita bukan untuk Allah, tidak ikhlas untuk Allah, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah Imam Nawawi di awal kitab ini beliau singgung sedikit bab yang berkaitan dengan ikhlas. Di sini beliau menukil daripada perkataan seorang alim besar yang bernama Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad ini ahli hadis. Beliau juga seorang yang terkenal dengan kewaraannya, terkenal kewaliannya. Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad itu berkata, beliau berkata, tarkul amali di ajrin nasi riyaun. Kata Imam Fudail, ini kan sekarang lagi pembahasannya bab ikhlas. Ikhlas itu kita beramal untuk Allah, bukan untuk yang lain. Itu ikhlas. Nah, kata Imam Fudail, akan tetapi hati-hati. Jangan sampai gara-gara kita merasa, niat aku beramal ini tidak baik, akhirnya amalnya ditinggalkan. Ketika mau ke masjid, kita lagi rapi-rapi ke kamar mandi, pengen pakai baju, udah wangi-wangi, mau keluar dari rumah muncul niat tidak baik, misalkan niat senang dilihat orang, pengen dipuji orang, akhirnya kita batalkan niat ke masjid. Sudahlah, aku ke masjid buat apa? Wong aku pengen dipuji sama orang, bukan untuk Allah. Akhirnya dia tinggalkan. Kata Imam Fudail bin Iyad, itulah riya. Itu riya. Jadi ketika kita meninggalkan satu amalan ibadah, tidak mau ke masjid, sholat berjamaah, alasannya apa? Alasannya takut kena penyakit riya. Riya itu kan pamrih, senang dipuji orang, takut tidak ikhlas untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dia tinggalkan urung ke masjid, itulah riya, kata Imam Fudail bin Iyad. Jadi kita meninggalkan satu amal ibadah dengan alasan kita takut terkena penyakit riya, pamrih, itulah riya. Kita mau bersedekah. Kebetulan ketika kita mau bersedekah, di samping kita ada orang, atau kita lagi dilihat sama orang, ada yang minta-minta, sudah nak keluarkan duit, misalkan. Pas nak metu ke duit, takut kakek dipuji wong. Tidak jadi dia metu ke duit, itulah riya. Itu riya. Kemudian Imam Fudail mengatakan, wal amalu di ajlin nas syirkun. Sedangkan kalau kita, jadi menurut beliau, riya itu meninggalkan amal ibadah dengan alasan takut dipuji. Itu sudah kena penyakit riya, pamrih. Sedangkan kalau kita beramal untuk manusia, itu kata Imam Fudail bin Iyad, syirkun, kemusyrikan. Cuman bukan syirik yang besar. Syirkul asghar. Syirkul asghar. Syirik yang kecil. Syirik itu ada dua.
ada kemusyrikan yang besar, tidak mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Itu musyrik besar. Nauzubillah min dzalik. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Musyrik menduakan Allah. Ada syirik kecil. Ini tidak sampai keluar dari agama, cuman sejenis. Dia beramal bukan untuk Allah. Salatnya tadi bukan niatnya untuk Allah. Salatnya tadi pengen dipuji sama orang lain. Dia bersedekah biar difoto. Nah, ada kan ada sedekah itu pas nak difoto niat. Pas nak difoto, pas tangannya pengen lagi di luar. Ada orang begitu. Sedekah pas pengen tangannya di luar. Nah, usap mana kecil. Jadi apa namanya? Kadang sosmed ini itu merusak niat kita. Alat-alat teknologi yang baru ini merusak amal ibadah kita. Kadang orang itu pengen apa? Pengen amalnya viral, pengen terkenal, pengen terkenal. Malah di zaman akhir ini, masya Allah, makin aneh-aneh cara pengen terkenal. Aneh-aneh, makanya kalau pengen cepat terkenal, aneh-aneh lah. Cobalah kamu misalkan, kita di luar tengah jalan berbuat yang aneh, langsung viral, cepat terkenal. Buat aneh, makanya banyak yang aneh di zaman akhir ini. Dan ini disabdakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Kata Nabi, makin akhir zaman, kalian akan makin melihat hal-hal yang aneh-aneh. Sesuatu yang kalian ingkari. Kok bisa terjadi ini? Kok ada orang seperti ini? Kok ada keyakinan seperti ini? Kok ada ustadz seperti ini? Nah itu aneh-aneh. Dan mereka sengaja, kenapa? Pengen terkenal. Aneh-aneh. Coba yang enggak aneh-aneh. Nah, macam kita alhamdulillah, kita kalau di sini. Ke masjid, cawisan, balik rumah, nah itu. Masya Allah, padahal ada yang udah istiqomah puluhan tahun ke masjid. Ada yang udah istiqomah ke masjid ini puluhan tahun misalkan. Sholat berjamaah itu luar biasa. Itu keramat yang luar biasa. Tidak viral. Kenapa? Karena menurut orang itu biasa, tidak aneh. Tapi kalau aneh, langsung viral. Oleh karena itu, harus kita banyak tinggalkan hal-hal yang menjerumuskan kita ke keviralan. Karena ulama terdahulu mereka lari dari yang namanya viral. Ketika mereka terkenal, itu memang sudah desakan, paksaan, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Fudail bin Iyad, al-amalu li ajlin nas syirkun. Kalau kita beramal, ibadah kita pengen dipuji, itu adalah kemusyrikan yang kecil. Hampir atau sejenis dengan kalau yang musyrik besar menduakan Allah, mengatakan jelas-jelasan ada Tuhan selain Allah. Itu musyrik besar. Musyrik yang kecil, dia tidak mengatakan ada Tuhan selain Allah. Tapi ketika dia beribadah kepada Allah, dia menginginkan ganjaran dari selain Allah. Salat di masjid, bukan pengen pahala dari Allah, tapi pengen dipuji sama orang lain. Itulah titik samanya ketika kita pengen dipuji dengan kemusyrikan yang besar, menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi meninggalkan amal, takut dipuji, takut kena penyakit pamrih, itu ria. Sudah pamrih kita, beramal untuk orang lain biar dipuji, itu adalah kemusyrikan kecil. Terus bagaimana? Apa jalan keluar buat kita? Al-Imam As-Saharwardi, beliau pernah ditanya. Beliau ditanya oleh muridnya, bagaimana caranya? Solusinya bagaimana?
ketika muridnya bertanya, kami beramal, tapi pas kami beramal, kami terkena penyakit pengen dipuji sama orang. Apakah kami tinggalkan amal ibadah tadi biar tidak kena penyakit pengen dipuji? Apa jawab beliau? Kata beliau, amal, tetap harus beramal. Walaupun di tengah beramal tadi kalian terkena penyakit pengen dipuji, tetap harus beramal. Jadi nak metu masjid, pengen keluar dari masjid, muncul dalam hati kita penyakit pengen dipuji, tetap metu, tetap keluar, tetap ke masjid. I'mal wa in khiftal ujba mustaghfiran minhu idza waqa'a fa in tarakal amal min maka fa inna tarkal amal min makayidi syaitan. Kata Al-Imam As-Sahawardi, terus beramal sambil kalian istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebetulan ada yang minta-minta kita bersedekah. Jangan tak jadi kita sedekah. Metu ke sedekah tadi sambil kita istighfar sama Allah. Jangan sampai kena penyakit pengen dipuji. Nah itulah kenapa alasan kadang kita baca di biografi ulama, para wali, sufi, orang-orang yang dekat dengan Allah. Ketika mereka beramal, itu mereka merasa mereka tidak beramal. Mereka beramal. Ibadahnya luar biasa. Istighfarnya luar biasa. Sedekahnya luar biasa. Tapi seakan-akan mereka tidak beramal. Nah itu. Amal yang jauh dari pamrih. Mereka ibadah getol. Tapi mereka tidak menisbatkan ibadah tadi kepada diri mereka. Sehingga mereka merasa mereka tidak melakukan apa-apa. Jadi, wong yang kena penyakit demen dipuji, itu rata-rata ketika beribadah, dia mengira dia ibadah karena kekuatannya. Dia mengira dia beribadah karena usahanya. Ketika orang bersedekah, senang dipuji, itu dia mengira dia sedekah, ini harta aku. Coba kalau kita bersedekah, umpama, ada wong nitip sama kita, tolong sedekahkan. Kita nak ke masjid, tolong sedekahkan, kata orang rumah kita. Niatkan untuk kami. Kita tidak senang dipuji, apa? Bukan duit aku ini. Ada kawan kita nitipkan, tolong unjukkan ke masjid. Kita bawa duit tadi ke masjid. Dari kawan. Maka kita tidak senang ketika dipuji. Kenapa? Ini bukan duit aku, bukan duit aku. Ini duit kawan aku. Bayangkan kalau setiap kita sedekah, yang kita lihat ini adalah harta Allah. Kita yakin ini punya Allah, bukan punya aku. Maka akan jauh kita dari penyakit, senang dipuji. Jauh, ngapa? Ikhlas mesti gitu. Ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beramal, ibadah, sholat, baca Quran, i'tikaf di masjid, istighfar, salawat kepada Nabi, tapi kita tidak nisbatkan amal tadi kepada diri kita. Aku ibadah, yang menguatkanku adalah Allah. Yang memberi taufik hidayat Allah. Yang menggampangkan langkah kakiku untuk ke masjid juga Allah. Terus buat apa aku dipuji? Umpama tidak ada taufik hidayat dari Allah, maka aku tidak akan ke masjid. Nah ini kalau kita yakini dan kita resapi, kita amalkan dalam hati kita, jauh kita dari penyakit riya, suka dipuji. Karena ketika orang memuji kita, kita tidak senang. Kenapa tidak senang? Kita malu. Sholat itu dari Allah. Aku ke masjid rajin istiqomah, itu taufik hidayat dari Allah. Maka tidak pantas dipuji diriku, yang pantas dipuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi kata Imam As-Sahawardi, ketika muridnya bertanya, kalau kami beramal, kami kena penyakit, suka dipuji, apakah kami tinggalkan amal ibadah? Jangan. Terus lakukan amal ibadah kamu, tapi istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
fa inna tarkal amal min makayidis syaitan. Karena beliau melanjutkan, kalau kita meninggalkan amal, maka kita sudah kena tipu daya setan. Jadi setan itu kadang nakut-nakuti kita dari segi ini, bab ikhlas. Pengen sedekah, takut dipuji sama wong, niatnya berubah, tidak jadi sedekah, ketawa setan di belakang, tidak jadi sedekah. Jadi itu juga termasuk tipu daya setan. Ketika kita hampir beramal, kita tinggalkan amal tersebut karena biar tidak dipuji sama orang, maka kita sudah masuk perangkap setan. Nah itulah, makanya Imam Fudail bin Iyad tadi mengatakan, kalau kita meninggalkan amal karena takut dipuji, udah kena penyakit pamrih, dia. Udah kena penyakit, udah kena tipu daya setan, masuk perangkap setan. Tidak jadi ke masjid. Ngapa? Takut dipuji tengah jalan. Sholat di rumah lebih ikhlas. Bohong itu. Ada orang misalkan, oh aku kalau sholat di masjid takut. Takut apa? Takut riya. Takut pamrih. Takut tidak benar niatnya. Jadi sholat di rumah itu masuk tipu daya setan. Sudah masuk perangkap setan. Jangan. Keluar tetap ke masjid. Jalan kita ke masjid. Tapi di tengah jalan kita istighfar sama Allah. Di tengah jalan kita berlindung kepada Allah dari tipu daya setan, dari penyakit riya, penyakit pamrih. Nah, jadi kata Imam Fudail bin Iyad, wal ikhlas an yu'afiyakallahu minhuma. Kemudian Al-Imam Harith Al-Muhasibi, beliau berkata, as-sadiq walladhi la yubali law kharaja kullu qadrin lahu fi qulubil khalqi min ajli salahi qalbihi. Kata Al-Imam Harith Al-Muhasibi, orang yang ikhlas adalah orang yang tidak peduli umpama tidak ada makhluk yang cinta pada dirinya. Itu orang yang ikhlas. Jadi kata Imam Al-Muhasibi, orang yang ikhlas adalah orang yang tidak peduli umpama masyarakat yang ada di sekitarnya itu tidak ada yang suka padanya. Tidak peduli. Sekampung, kata yang demen sama dia misalkan ini, tidak peduli. Tetap dia lakukan ibadah dia. Tetap dia jalan di jalannya. Tidak mengganggu orang lain. Dia tidak mengusik ketentraman orang lain. Dia gawinya cek itulah. Tetap dia jalan istiqomah. Sekampung tidak ada yang suka padanya, dia tidak peduli. Tetap dia jalan istiqomah. Itu orang yang ikhlas. Jadi orang yang ikhlas adalah orang yang tidak peduli orang lain mau suka atau tidak pada dirinya. Nah, tapi kalau misalkan kita hidup selalu dihantu-hantui. Pengen sekampung ini demen sama kita. Pengen semua yang kenal sama kita, senang sama kita. Itu akhirnya kita akan jadi orang munafik. Naudzubillah. Bahasanya kita rai 12 akhirnya. Kenapa? Karena kita pengen sekampung demen sama kita. Susah. Ridon nas ghayah la tudrak, kata Imam Syafi'i. Semua kenalan kamu itu suka dengan kamu, itu adalah satu tujuan yang tidak akan kamu gapai. Tidak bakal bisa. Nabi Muhammad saja itu ada musuhnya. Nabi Muhammad, makhluk termulia, makhluk terpuji, makhluk yang paling Allah cintai, masih ada musuh. Ada yang mencaci Nabi, ada yang mengganggu Nabi, ada yang mengusik Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita hidup pengen semua yang kenal sama kita, demen sama kita, itu kita hidup di dalam kemustahilan. Tidak mungkin semua yang kenal sama kita itu demen sama kita. Tidak mungkin. Pasti ada gawe kita yang ini demen, ini tidak demen. Yang ini demen, ini tidak ada. Maka tanda orang yang ikhlas
adalah orang yang tidak peduli, tapi dia tidak cari masalah. Beda oh tidak peduli wong lain demen apa tidak, hidupnya cari masalah tuh. Itu bukan orang baik. Hidupnya ganggu tetangga, tidak peduli, tidak demen apa tidak, bukan. Maksud beliau di sini, orang ini hidupnya baik, tidak mengganggu orang. Dia hidup istiqomah, jalan di jalannya sendiri, tapi ada yang tidak demen sama dia tidak peduli. Itu tanda orang yang ikhlas. Jadi tanda-tanda orang yang penuh dengan keikhlasan, yang tidak peduli orang mau suka atau tidak dengan kelakuannya, tidak peduli. Yang penting Allah senang, Allah ridha. Bagaimana kita tahu Allah senang? Kelakuan kita tidak ada yang bertentangan dengan perintah Allah. Nah, berarti Allah senang. Nabi Muhammad ridha. Bagaimana kita tahu Nabi Muhammad ridha? Apa yang kita lakukan betul menurut pandangan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain Allah dan Rasul, kita tidak peduli orang mau suka atau tidak. Itulah orang yang ikhlas. Kita ke masjid, dari rumah jalan ke masjid, sholat maghrib berjamaah, lanjut cawisan, sholat isya berjamaah. Ini diridhoi Allah dan Nabi semua. Maksudnya amal kita ini amal baik. Habis isya kita balik ke rumah. Ada yang tidak demen dengan aktivitas kita ini misalkan, tidak peduli kita. Itu tanda kita ikhlas. Tapi umpama ada yang tidak demen, kita langsung berubah, pengen dia demen, itu tanda orang yang tidak ikhlas. Jadi yang pengen selalu dipuji sama orang, itu biasanya orang yang susah untuk ikhlas. Jadi tadi harus kita pahami, bukan artinya kita tidak peduli, kita ganggu orang lain, bukan. Kita hidup, wongnya suka ganggu orang, tidak. Apa yang kita jalani, selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah, dengan syariat Nabi Muhammad, kita jalani, walaupun tidak ada yang suka, maka itu tanda orang yang ikhlas. Wala yuhibbu ittila'an nas ala mathaqil dar min husni amali. Dan tanda kedua, orang yang ikhlas, kata Imam Al-Muhasibi, dia tidak suka kalau ada amal baik yang dia lakukan secara diam-diam, kemudian ketahuan. Dia tidak senang. Nah, ini berarti tandanya supaya kita belajar ikhlas, jangan amal itu semuanya di depan orang. Makanya ulama mengatakan di dalam syariat Nabi besar Muhammad SAW, amal-amal yang wajib itu rata-rata disyariatkan secara berjamaah. Salat maghrib wajib disyariatkan, sunnahkan berjamaah, dan seterusnya. Tapi amal-amal yang sunnah itu sedikit yang dianjurkan untuk berjamaah, untuk rame-rame. Salat yang dianjurkan berjamaah, salat sunnah, salat tarawih cuma sama witirnya. Berarti selain itu, kalau bisa ada amal sunnah kita lakukan tidak banyak dilihat oleh orang lain, maka usahakan ada amal yang tidak dilihat oleh orang lain. Tapi jangan sampai kita meninggalkan amal sunnah gara-gara pengen tidak dilihat oleh orang lain. Itu kena penyakit riak tadi, kata Imam Fudail, sudah kita bahas tadi. Tapi usahakan ada satu amalan yang kita lakukan tidak ada yang tahu kecuali Allah. Nah, itu adat ulama-ulama dulu. Mereka ke masjid, mereka berjamaah, mereka majlis taklim, mereka puasa, mereka haji, umrah. Tapi ketika mereka meninggal dunia, ternyata banyak amal lain yang tidak diketahui oleh masyarakat. Oh, ternyata salah satu contoh, Al-Imam Ali Zainul Abidin, cucu Nabi besar Muhammad SAW. Beliau ini diriwayatkan orangnya dermawan. Tiap ada yang datang ke beliau, minta duit, minta sesuatu, pasti beliau kasih.
Beliau kasih. Dimanapun orang tadi datang kepada Imam Ali Zainul Abidin, itu selalu beliau kasih. Ini amal yang kelihatan. Beliau tidak tinggalkan, oh, tak galangan jauh, takut dia. Tidak, beliau kasih. Dan ketika beliau kasih, itu kata murid-murid beliau, itu ketika beliau memberi ke orang yang meminta, senangnya itu, senangan dia daripada orang yang nerima duit tadi. Senangnya itu, senangnya Imam Ali Zainul Abidin ketika bersedekah, itu melebihi senangnya orang yang dapat duit dari beliau. Artinya saking senangnya beliau bersedekah. Bahkan kadang beliau menyambut orang-orang yang datang untuk meminta kepada beliau. Ahlan wa sahlan, selamat datang kata beliau. Selamat datang orang-orang yang akan mengurangi beban-beban dosaku. Karena beliau yakin ketika beliau bersedekah, dosa beliau dihapus, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa zaman sekarang? Uang yang nyambut bukan uang yang nangju duit, nak minta duit begitu. Mungkin sekali dua kali disambut baik, tiga kali tak dibukanya lawang, ai uang ini lagi. Imam Ali Zainul Abidin itu beliau tiap ada yang meminta kepada beliau disambut dan beliau lebih senang daripada orang yang diberikan uang dari beliau. Ini amal zahir kelihatan sama murid-muridnya, sama keluarganya, terkenal dermawan. Tapi beliau punya amal yang batin, yang tidak kelihatan. Ketika beliau wafat, itu 100 lebih dari rumah penduduk kota Madinah, mereka baru sadar ternyata selama ini mereka dapat makanan, minuman dari Imam Ali Zainul Abidin. Ketika Imam Ali meninggal dunia, dimandikan jenazah, di belakang beliau ada bekas hitam. Nunjukkan sering ngangkat beban, mikul pikulan yang berat. Dikaitkan, ternyata 100 lebih dari penduduk Madinah selama Imam Ali ada di kota Madinah, itu tiap pagi mereka buka rumah mereka, mereka dapati di depan rumah mereka bahan-bahan makanan pokok. Ada gandum, ada kurma, ada minyak, macam-macam. Tiap pagi mereka buka, oh ada yang sedekah, pengen tidak diketahui siapa orangnya, mereka terima, mereka makan. Kapan ini terputus? Di hari Imam Ali Zainul Abidin meninggal dunia. Besok paginya mereka buka, kosong, tidak ada lagi itu. Oh, mereka baru sadar, ternyata selama ini yang menghidupi kami adalah cucu Nabi besar Muhammad SAW. Dan kelihatan dari bekas di punggung beliau hitam, mikul terus di tengah dalu, di malam hari mikul. Aduh, dewean sendirian. Nah, jadi beliau dalam zahir kelihatan di depan orang lain beliau beramal, tapi beliau usaha. Ada satu amalan yang tidak diketahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita tiru. Ulama lain mengatakan biar umpama amal yang zahir, tidak ada yang ini umpama. Amal yang kelihatan sama orang lain, banyak yang ada penyakit sombong, penyakit pengen dipuji, tidak diterima sama Allah, kita punya jaminan jika amalan. Yang mana amalan ini tidak ada yang tahu kecuali Allah dan pasti ikhlasnya. Begitu. Nah, itu jadi adat para ulama aulia terdahulu. Mereka setiap hari ada satu amalan yang mereka lakukan dan tidak diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka tidak meninggalkan amal-amal yang lain. Mereka lakukan amal-amal yang kelihatan di depan orang, mereka beramal, tidak peduli pokoknya. Intinya itu singkat padanya itu jangan kita banyak peduli dengan pandangan manusia, dengan pujian manusia, dengan ocehan manusia. Pokoknya selagi kita beramal, beramallah. Yang harus kita pedulikan, yang harus kita jadikan timbangan Allah dan Rasulnya. Allah ridho. Nabi ridho, amalkan. Bismillah. Jangan peduli apa kata orang lain.
Kalau kita nak beramal, apa kata fulan kaget, apa kata dia kaget, akhirnya maju mundur, tak selesai-selesai amal kita. Jadi selagi tidak bertentangan dengan syariat Allah, tidak bertentangan dengan syariat Nabi Muhammad SAW, maka harus kita lakukan amal itu dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, yakini bahwasanya amal tersebut akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sambil kita istighfar, minta maaf kalau ada kekurangan dari amal kita, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang sempurna. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keikhlasan. Ya, jadi ikhlas ini tentunya harus diusahakan. Tidak kita bangun tidur langsung dapat rasa ikhlas, tidak, usaha. Di usaha pertama kali kita digoda sama setan. Bagaimana kalau dipuji, tepis, berhasil, datang lagi setan. Setan itu tidak bakal putus asa untuk menyesatkan Bani Adam. Maka kita jangan putus asa untuk bertaubat istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana setan tidak akan putus asa untuk menyesatkan kita, kita juga keras-kerasan sama setan. Jangan putus asa untuk istighfar, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang mengatakan taubatnya selalu diterima sama Allah. Jadi jangan putus asa. Kayak ulama mengatakan putus asa dari rahmat Allah itu dosa besar. Ketika ada orang mengatakan, sudahlah Habib, Ustaz, aku ni dah perlu ke masjid. Ngapa? Aku habis ini ke masjid, maksiat lagi. Aku sholat berjamaah, habis itu aku maksiat lagi. Buat apa kau ke masjid? Jangan. Itu tipu daya setan. Tetap kita ke masjid, tetap kita sholat. Biarlah. Umpama habis itu maksiat lagi, istighfar lagi. Minta maaf kepada Allah. Jadi kuat-kuatan kita sama setan. Setan tidak putus asa untuk menggoda kita. Kita jangan putus asa untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hukum itu nanti di akhirnya, finishnya. Kalau kita selalu mudawamah istighfar, minta ampun, taubat yang jujur, syarat-syarat taubat sempurna, maka insya Allah kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan putus asa untuk istighfar, untuk berusaha agar amal kita selalu ikhlas di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga insya Allah kita diberikan keikhlasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyidna bil hilm وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.